Salam bagi para pecinta sejarah, saya Edwin Wauban. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membacakan koleksi koran kami yang kedua yang berjudul Samarang's News Advertentie Blad. Koran ini terbit pada hari Sabtu, 13 Juni 1857. Seperti biasa, sebelum saya bacakan, saya meminta dukungan dari teman-teman semua dengan klik subscribe, like, dan loncengnya untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Baik, kita mulai bagian pertama dari koran Surabaya News Advertentie Blad. Bagian resmi, Departemen Sipil diberhentikan atas permintaannya sebagai pegawai negeri yang bertugas di Residen Kalimantan Barat, A.P.E. Good, menyetujui bahwa oleh Gubernur Kepulauan Maluku telah diberhentikan di Subkomite Pendidikan di Ambon. Yang terhormat karena keberangkatan sebagai anggota ECJ Vandenberg. Telah ditunjuk sebagai anggota pendeta J.K. Kam, anggota terakhir dari panitia tersebut. Ditunjuk perwira kesehatan kelas 2 di Milisi Semarang, penembak J. Eindhoven, memberhentikan dengan hormat perwira kesehatan kelas 2 Tentara Hindia Timur. Departemen Militer ditunjuk Ajudan Batalion Infanteri 10, Letnan 1 F.C. Pengumuman yang bertanda tangan di bawah ini mengumumkan bahwa Bapak W.A. De Page telah ditunjuk untuk menggantikan almarhum Bapak J.V. Neefdorf sebagai manajer distrik. Pembantu Residen Surabaya 11 Juni 1857 untuk polisi P. Swerver. Yang bertanda tangan di bawah ini mengumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 hari ini, kapal penjelajah N yang ditolak akan dijual di pelelangan umum kepada Lembaga Angkatan Laut Lama di kota tersebut. Dengan inventarisasi, sebagian informasi diperlukan dapat diperoleh selama perahu. Surabaya, 11 Juni 1857, Asisten Residen Kepolisian Residen Surabaya dengan ini mengumumkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli, keesokan paginya pada jam 9 di kantornya dengan persetujuan lebih lanjut dari pemerintah sesuai dengan peraturan kontrak berita resmi 1829 nomor 67 akan ada subkontrak umum akan diburu untuk pengangkutan garam dari gudang depo utama divisi Gresik ke gudang penjualan domestik di Perumahan Surabaya 1 Sorong, 2 Sidokaryo, 3 Mojokerto, 4 Jerebeng, 5 Babat, 6 Peloso, 7 Dukuh, 8 Bawean, dan 9 ke gudang penjualan di ibu kota Surabaya yang ditentukan tersedia untuk dibaca di kantor residen setiap hari kecuali hari libur. Kandidat diminta untuk mengirimkan formulir pendaftaran mereka sebelum atau selambat-lambatnya pada hari pembuatan kontrak dan hadir secara langsung atau dengan perwakilan resmi. Surabaya, 12 Juni 1857, Residen dalam ketidakhadiran Asisten Residen Departemen Vendu. Senin, 15 Juni 1857. Dipenyewakan Pegadaian Tan Tong Lip di Camp Cina, Selasa, 16 Juni 1857 di Kampung Maspati. Sekarang saya akan membacakan bagian kedua dari halaman pertama koran Surabaya News Advertentie Blad. Bagian tidak resmi, Surabaya, 13 Juni 1857. Minggu lalu jam 10 pagi di sini, dari informasi, pencuri sebuah kotak bedak perak yang berhasil dibawa pencuri melalui jendela yang terbuka. Hari berikutnya, polisi diberitahu tentang hal ini terlebih dahulu, yang berhasil menangkap pelaku dan mengembalikan barang curian itu ke dalam sumur yang dilempar pencuri itu karena takut ketahuan. Batavia, karena angin kencang, pada sore hari tanggal 3 tahun ini, cabang tebal pohon asam yang berdiri di dekat gudang barat di luar kota ini patah dan menimpa seorang kuli Jawa bernama Rasidin yang terbaring di bawahnya. Pohon berdiri, tetapi saat itu untuk berlindung dari hujan, ingin lari ke gudang terdekat dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga malang dihancurkan olehnya tetap mati di tempat. Semarang, pada kesempatan 28 Mei, terjadi badai petir di kota ini. Petir menyambar sebuah rumah berlantai batu yang terletak di Kampung Sumadilangan. Akibatnya atap yang rusak parah. Perawatan luar ruangan. Pada malam 28 Mei, sebuah
jarahan dibakar di kamp Cina di ibu kota ini karena kelalaian seorang penjaga. Kerusakan yang disebabkan oleh ini diperkirakan sekitar 100. Kecelakaan belum terjadi di sini. Tegal, pada tanggal 23 Mei, Bupati Tegal, Raden Adipati Arya Reksa Negara, setelah sekian lama menderita, meninggal dunia dengan duka yang mendalam oleh istri dan anak-anaknya. Keesokan harinya, jenazah dikuburkan dengan khidmat di Tegal Arum, tempat pemakaman nenek moyangnya. Diikuti ke sana oleh sejumlah besar penduduk termasuk banyak warga Eropa Tegal. Jepara, pemerintah kehilangan dalam dunia seorang pejabat yang setia dan rajin. Pagi tanggal 20 Mei, antara Taju dan ujung lumpur, kira-kira 2 depa air, Hindia Belanda membendung Fatul Heer, juga disebut Bintang 9, Kapten Syekh Muhammad bin Ambah Bahlawan, besar lebih dari 200 muatan dan milik pemerintah Semarang. Kapal ini memuat 220 bujang garam pemerintah tujuan Sumeneb ke Semarang. Kapal pesiar nomor 9, selain 18 marin, dikirim ke Taju untuk bantuan. Kapal yang terdampar di tempat tidak berbahaya, itu diharapkan bisa diapungkan kembali. Celebes dan operasi. Pada tanggal 11 April, sebuah armada berangkat dari Jalan Makassar yang terdiri dari Skuliner Uyir, ZM Muntrado, dan Semarang, di samping kapal pesiar nomor 18 dan 50 dengan tujuan ganda. Pertama-tama sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk tujuan ini oleh Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perintah untuk mencari para pelaut yang karam dari kapal Kaputran Hindia Belanda yang dikatakan telah mendarat di Pulau Geliting di pantai utara Flores oleh penduduk. Oleh para penduduk di sana dijual dan juga untuk mencari beberapa tempat persembunyian perampok laut. Kebijakan ekspedisi ini dilimpahkan kepada Letnan Laut Kelas 1 J. Andrae, komandan kapal perang yang dilaporkan pertama kepada Letnan Melayu di Makassar, Tajudin, sebagai juru bahasa, dan A. Pribumi yang pernah menjadi budak selama 4 tahun di antara para perompak, ditambah seorang pemandu. Sebuah detasmen tentara pribumi, 25 orang kuat, dan seorang sersan Eropa, dan 2 kopral di bawah komando Letnan 2 Infanteri FCP Perthshire yang diluncurkan. Pada tanggal 14 April lalu, armada tiba di Geliting, investigasi segera dimulai. Namun ternyata dari sini penduduk belum mengetahui secara pasti tentang pantai Kaputran. Di Pulau Rusa Raja, tempat armada berangkat pada tanggal 18 April, penyelidikan juga dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil. Dari Rusa Raja, haluan berbelok ke Lakasumbi, tempat di mana para penghuni tempat pertama, 50 dan 200 jiwa, kedua termasuk wanita dan anak-anak. Di pagi hari, Senin 20 April, armada itu terlihat ke Teluk Lakasumbi, dan 20 hingga 22 derek dapat dilihat di bawah benteng, berlabuh 1 hingga 1 mil di sebelah timur teluk. Sebuah gundukan pasir besar yang terletak di depan teluk dan sekitar 1 mil dari pantai telah melewatinya, dan pilot percaya bahwa jalur pelayaran di luarnya mengarah ke perahu. Letnan di Laut J. Andrae kemudian meminta Komandan Semarang, Letnan di Laut Isto Klas van Omen, untuk tetap dengan tempatnya di depan teluk agar jika mereka ada perampok, mereka akan melarikan diri di sepanjang sisi itu dan pergi mengunjungi perahu dengan Montrado. Ketika mereka telah membuat beberapa kemajuan, 2 perahu kecil dengan bendera Belanda turun dari mereka, membawa 7 atau 8 juragan yang dilengkapi dengan pas yang telah dikeluarkan di Saleh, Bima, dan Bonteng. Orang-orang ini naik ke kapal dan meyakinkan bahwa mereka adalah nelayan Tripang setelah bergabung dengan armada karena takut pada bajak laut, dan telah berlabuh di tempat ini sejak hari sebelumnya. Montrado setelah perlahan-lahan melaju melalui 2-3 perairan dangkal menuju fairway ketika Komandan J. Andrae mengetahui dari para juragan bahwa jalur air yang aman itu membawa mereka berlabuh di sebuah gundukan pasir. Setelah memerintahkan para juragan untuk kembali ke perahu, mereka menunggu penyelidikan lebih lanjut di sana. Letnan Komandan J. Andrae kembali dengan Montrado ke teluk, di mana meminta komandan dari pangkat sama untuk masuk dan mengukur ke perahu untuk memeriksa mereka dan membandingkannya. Mereka dengan pas, kapal penjelajah nomor 50 sementara itu berlabuh di teluk di 14 depa air di tempat yang ditentukan oleh H sebagai tempat persembunyian para pelompak, sedangkan detasmen kargo Montrado di bawah Letnan Komandan Kelas 2 J.P. Wich in Hoeven terdiri dari 40 pelaut dan marinir
dan 12 fusilir asli di bawah Sersan Eropa C. Praitam di kayu salib. Demikian isi berita dari halaman pertama Koran Surabaya News Advertenty Blad. Sebelum saya tutup video ini, saya minta dukungan dari teman-teman semua dengan menuliskan komen pada kolom komen di bawah dan klik subscribe, like, dan loncengnya untuk mendapatkan video kami selanjutnya. Terima kasih.